Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Muns, NIM 191700022. Saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Pemaksimunan Keuntungan dan Biaya Marginal. Adapun pokok pembahasan dari materi saya, yang pertama pendekatan totalitas, yang kedua pendekatan rata-rata, dan yang terakhir pendekatan marginal. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit dari judul materi saya, yaitu pemaksimunan keuntungan dan biaya marginal. Adapun pemaksimunan keuntungan terbagi jadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pemaksimunan keuntungan jangka pendek, permintaan yang dihadapi perusahaan dalam persaingan monopolistik adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Keuntungan memaksimumkan dicapai apabila perusahaan terus berproduksi sampai pada tingkat tercapainya MC sama dengan MR. Perusahaan akan memperoleh laba di atas normal pada jangka pendek. Sedangkan pemaksimunan keuntungan jangka panjang, keuntungan yang melebihi normal menyebabkan pertambahan jumlah perusahaan di pasar. Dengan demikian, setiap perusahaan yang ada dipasarkan menghadapi permintaan yang semakin berkurang pada berbagai tingkat harga, sehingga keuntungan pun akan semakin menurun ke tingkat normal, bahkan akan merugi jika penerimaan marginal lebih kecil dari biaya marginal. Selanjutnya yaitu biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang memang harus dikeluarkan dalam memproduksi setiap unit tambahan dari sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Definisi lainnya yaitu biaya yang menunjukkan tingkat pada total biaya produk yang berubah. Nah, seperti yang kita telah ketahui bahwa salah satu dari mempelajari teori ekonomi mikro adalah mengetahui tujuan perusahaan untuk mencapai laba. Secara teoritis, laba adalah kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Makin besar risiko, laba yang diperoleh harus semakin besar. Laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurang biaya total yang dikeluarkan perusahaan. Jika laba dinotasikan profit, pendapatan total sebagai TR, dan biaya total adalah TC, maka profit sama dengan TR kurang TC, atau profit sama dengan total revenue kurang total cost. Baiklah, langsung saja masuk ke pokok pembahasan saya, yaitu pertama pendekatan totalitas atau totally approach. Pendekatan totalitas membandingkan pendapatan total atau TR dan biaya total atau TC. Pendapatan total adalah sama dengan jumlah unit output yang terjual atau P dikalikan harga output per unit. Jika harga jual per unit output adalah P, maka TR sama dengan PQ. Pada saat membahas teori biaya, kita telah mengetahui bahwa biaya total atau TC adalah sama dengan biaya tetap atau FC ditambah biaya variabel atau VC, yang dimana biaya tetap adalah jenis biaya yang tidak berubah atau statik dan akan tetap dikeluarkan baik ketika tidak ada kegiatan atau proses produksi yang dilakukan maupun saat melakukan banyak kegiatan sekaligus. Contohnya, biaya tetap adalah seperti gaji karyawan. Sedangkan biaya variabel berbeda dengan biaya tetap, yang dimana biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Contohnya yaitu biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja harian, biaya lembur tenaga kerja, dan biaya transportasi. Maka TC sama dengan FC tambah VC. Dalam pendekatan totalitas, biaya variabel per unit output dianggap konstan, sehingga biaya variabel adalah
adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk. Untuk pasar persaingan sempurna, kurva TR merupakan garis lurus naik yang dimulai dari titik nol, berkaitan dengan asumsi bahwa pembeli dan penjual di pasar persaingan sempurna merupakan pengikut harga atau price takers. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar, sementara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Penjual dan pembeli di samping menjadi quantity centers juga sebagai price takers. Secara matematis, penerimaan total dapat dilihat sebagai kurva yang saya paparkan. Kurva penerimaan total, berapapun jumlah barang yang ditawarkan penjual, semua akan laku tanpa mengalami penurunan harga. Yang kedua yaitu pendekatan rata-rata atau average approach. Dalam pendekatan ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata atau AC dengan jual harga output atau P. Kemudian, laba total dihitung dari laba per unit dikali dengan jumlah output yang terjual. Jumlah per unit sama dengan P kurang AC, sedangkan jumlah total sama dengan buka kurung P dikurang AC tutup kurung Q. Untuk mendapatkan laba, P harus lebih tinggi dari AC. Agar laba lebih besar, perlu ditempuh strategis maksimum selling. Perusahaan akan mencapai angka yang pas bila P sama dengan AC. Keputusan untuk memproduksi atau tidak didasarkan perbandingan besarnya P dengan AC. Bila P lebih kecil atau sama dengan AC, perusahaan tidak mau memproduksi. Implikasi pendekatan rata-rata adalah perusahaan atau unit usaha harus menjual sebanyak-banyaknya atau maksimum selling agar laba atau profit makin besar. Yang terakhir yaitu pendekatan marginal atau marginal approach. Dalam pendekatan marginal, perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal atau MC dan pendapatan marginal atau MR. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Kondisi tersebut bisa dijelaskan secara matematis, grafis, dan verbal. Yang pertama, penjelasan secara matematis. Profit sama dengan TR dikurang TC. Laba maksimum tercapai bila turunan pertama fungsi profit sama dengan 0 dan nilainya sama dengan nilai turunan pertama TR dikurangi nilai turunan pertama TC. MR dikurang MC sama dengan 0. MR sama dengan MC memaksimumkan atau kerugian minimum. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh laba maksimal
sama dengan MC berlaku sehingga profit sama dengan TR dikurang TC. Bisa dilihat pada tabel yang saya paparkan, yaitu laba memaksimum dicapai pada saat MR sama dengan MC. Selanjutnya penjelasan secara grafis. Bisa dilihat kurva yang saya tampilkan, kurva biaya total atau TC yang bentuknya kurva seperti huruf S terbalik. Kurva pendapatan total atau TR diperoleh dengan cara mengalihkan kurva produksi total atau TP dengan harga jual output per unit atau P. Pada pembahasan teori produksi telah diketahui bahwa kurva TP berbentuk huruf S karena kurva TR diperoleh dengan cara mengalihkan kurva TP dengan sebuah bilangan sebesar nilai P, maka kurva TR juga berbentuk huruf S. Yang terakhir yaitu secara verbal pada pergerakan kurva laba atau profit sepanjangan interval W1 kurang W5, maka pergerakan tersebut kita bagi menjadi 3 subinterval dari W1 kurang W3, W3 dan W3 kurang W5. Yang pertama yaitu penambahan output sepanjang subinterval W1 kurang W3. Ketika output ditambah dari W1 ke W2, kurva profit bergerak naik, yang artinya laba bertambah besar. Bila diperhatikan kurva TR dan TC, terlihat bahwa sudut kecurangan garis singgung A1 atau MR lebih besar dari sudut kecurangan garis singgung A2 atau MC. Jika output ditambah 1 unit, maka tambahan pendapatan atau MR yang dihasilkan lebih besar dari tambahan biaya atau MC yang dikeluarkan. Yang kedua, pada saat jumlah output W3 garis singgung B1 atau MR sejajar garis singgung B2 atau MC, jika output ditambah 1 unit, maka tambahan pendapatan atau MR yang diperoleh sama persis dengan tambahan biaya atau MC yang dikeluarkan. Yang terakhir, interval Q3 dikurang Q5. Jika output ditambah dari Q3 ke Q4, terlihat sudut kemiringan garis singgung C1 atau MR sudah lebih kecil dari sudut kemiringan garis singgung C2 atau MC. Artinya, jika output ditambah 1 unit,